Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Sabtu tanggal 6 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Apabila orang-orang yang mencari dunia tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek, tidak mengenal panas, dan juga tidak mengenal hujan, mereka semangat untuk memperjuangkan rupiah, pejuang rupiah, semangat untuk menumpuk hartanya, tidak mengenal lelah dan letih. Apabila mereka demikian, apabila pengejar dunia demikian, apalagi orang-orang yang mengejar akhirat, apalagi orang-orang yang yaitu ingin menggapai ridha Allah, ingin menggapai surganya. Kehujanan, kepanasan, dan yang lainnya itu adalah suatu kenikmatan, suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, apabila itu semuanya tidak menghalanginya di jalan menuntut ilmu. Hujan, panas, mendung, kedinginan, atau yang lainnya, janganlah menghalangi kita, janganlah menghalangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu. Karena berkahnya ilmu diraih
yaitu orang-orang yang semangat. Di semangat itu tanda keikhlasan. Ikhlas itu melahirkan semangat. Tidak gampang, yaitu mencari-cari udzur. Hujan masih ada mantel, masih ada payung atau yang lainnya. Bagaimana dengan kondisi yaitu para ulama terdahulu? Tidak ada yaitu payung, mereka hujan kehujanan, perjalanan yang jauh, 1 bulan perjalanan hanya untuk yaitu meriwayatkan 1 hadis saja, dan mereka menikmatinya. Sehingga mereka yaitu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin mulia, maka serupailah mereka. Apabila kita ingin mulia, maka contohlah mereka. Maka yaitu penyair mengatakan, tashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka, walaupun kalian tidak mungkin bisa persis seperti mereka, karena menyerupai atau mencontoh orang-orang mulia adalah kemenangan. Jadi bergembiralah wahai ikhwas sekalian, apabila dalam keadaan hujan kita masih diberi yaitu kemudahan oleh Allah untuk tetap menghadiri majelis ilmu, karena ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Maka kita berdoa semoga Allah menjadikan kita orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, selalu semangat yaitu di jalan ilmu, di jalan meraih ridha Allah, dan di jalan meraih surganya. Kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita semua nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan. Penulis hafizahullah berkata, adabus siyam, adab berpuasa. Yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-adabat taliyatah. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menjaga adab-adab ini di saat dia berpuasa. Yang pertama, as-suhur. Yang pertama, hendaklah orang yang berpuasa menjaga sahurnya. Yang demikian itu karena puasa dengan sahur lebih banyak pahalanya, lebih sesuai dengan sunnah, lebih dicintai Allah daripada berpuasa tanpa sahur. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis suhuri barakah, karena makan sahur itu barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang sangat banyak dan bertambah. Jadi barokah itu artinya katsirul khairi wa ziyadatuhu.
Barokah artinya kebaikan yang sangat banyak dan semakin bertambah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya sahur itu berkah. Dengan demikian orang yang berpuasa dan dia makan sahur, puasanya lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada berpuasa tanpa sahur. Demikian pula, yaitu siapa yang makan sahur berarti dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatahaqqaqus suhur walau bijar'ati ma'in. Dan sahur sudah terhitung walaupun dengan seteguk air putih. Jadi kalau kita terlambat bangunnya, jangan tinggalkan sahur walaupun hanya dengan seteguk air putih. Li hadisi Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu walau bijar'ati ma'in. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air putih. Hadis ini menjelaskan yaitu sahur terhitung walaupun dengan seteguk air putih. Hadis ini juga menjelaskan yaitu pentingnya sahur. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan perintah sahur. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan anjuran makan sahur. Sekiranya tidak bisa, jangan ditinggalkan. Walaupun hanya dengan seteguk air putih. Ini menunjukkan yaitu keutamaan makan sahur. Wa yustahabbu ta'khiruhu, dan dianjurkan mengakhirkan sahur. Dianjurkan mengakhirkan sahur. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma berkata, kami para sahabat makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan yaitu disunnahkan makan sahur berjamaah. Tapi kadang-kadang silahkan makan sahur berjamaah, karena itu juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana buka bersama sunnah, buka puasa bersama itu sunnah, demikian pula makan sahur bersama juga sunnah. Jadi buka puasa berjamaah itu sunnah, demikian pula sahur berjamaah juga sunnah. Kemudian setelah sahur, thumma qama ila shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bangkit untuk mengerjakan salat. Qultu, Anas ibnu Malik bertanya kepada Zaid ibnu Thabit, kam kana bainal adzan was suhur,
Berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Berapakah jarak antara adzan dan makan sahur? Qala qadra khamsina ayah. Ukurannya sekitar membaca Al-Quran, yaitu 50 ayat. Karena para sahabat kebiasaan mereka itu membaca Al-Quran. Jadi seperti kebiasaan kita melihat jam, kebiasaannya sahabat, kebiasaannya para sahabat itu membaca Al-Quran. Sehingga kalau disampaikan 50 ayat, mereka bisa memperkirakan jarak antara sahurnya, mulai makannya Rasulullah SAW dengan adzan, yaitu sekitar membaca Al-Quran 50 ayat, yaitu kurang lebih 10 menit, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Hadis ini menjelaskan yaitu anjuran mengakhirkan sahur. Jadi semakin diakhirkan semakin afdal. Semakin diakhirkan semakin afdal. Karena kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakhirkan makan sahur. Hadis ini juga menjelaskan batasan terakhir makan sahur adalah adzan, yaitu adzan subuh. Hadis ini menjelaskan batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh. Dengan demikian imsak yang umum di masyarakat adalah bid'ah. Sekarang pertanyaan, berapa jarak antara imsak dengan adzan? Berapakah jarak antara imsak dengan adzan? Kurang lebih berapa menit? Sampai 5 menit ya? Atau lebih? 10 menit. Jadi imsak yang diumumkan imsak kurang 5 menit. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kalian berada, imsak tinggal 1 menit, imsak kurang 2 menit. Ini tidak ada keterangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imsak itu bukan batasan terakhir makan sahur, tetapi batasan makan sahur yang terakhir adalah adzan apa? Adzan subuh, yaitu terbitnya fajar. Jadi dengan demikian batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh, yaitu terbitnya fajar. Dan yang umum di kalangan masyarakat ketika mendengarkan imsak mereka berhenti makan, maka ini menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata, wa idza sami'al adana wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu an ya'kula aw yashraba. Apabila seseorang mendengarkan adzan sedangkan makanannya atau minumannya masih ada di tangannya, artinya masih ada di depannya, falahu an ya'kula aw yashraba,
maka dia dibolehkan makan dan dibolehkan minum. Ini adalah keringanan, rukhsah, bukan kesengajaan. Siapa yang sengaja melakukan demikian, dikhawatirkan puasanya tidak sah. Siapa yang sengaja, yaitu ketika bangun jam 3:30 tidak sahur, sengaja dia santai, kemudian ketika mendengarkan adzan baru sahur, maka orang yang demikian dikhawatirkan puasanya tidak sah. Karena hadis ini adalah bentuk keringanan. Maksud hadis ini adalah keringanan, rukhsah, bagi siapa yang kesiangan bangunnya, bangun menjelang adzan. Setelah dia memulai makan sahur, tiba-tiba dia mendengarkan adzan. Apabila kondisinya demikian, silahkan dia melanjutkan makannya dengan segera, bukan dengan santai-santai. Melanjutkan makannya dan melanjutkan minumnya, karena apa yang dilakukannya diberi rukhsah, diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadahhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian mendengarkan azan subuh sedangkan bejana masih ada di tangannya, yaitu piringnya atau gelasnya, fala yadhahu, janganlah dia meletakkannya sampai dia yaitu memenuhi keperluannya. Artinya sampai dia menyelesaikan makannya, sampai dia menyelesaikan minumnya. Jadi hadis ini menjelaskan batasan terakhir makan sahur adalah adzan subuh. Hadis ini menjelaskan keringanan bagi siapa yang mendengarkan adzan belum menyelesaikan makannya, dibolehkan melanjutkan makannya dan melanjutkan minumnya sampai dia yaitu memenuhi keperluannya. Artinya segerakan. Jadi makannya segerakan, demikian pula minumnya segerakan, insya Allah puasanya sah. Karena apa yang dilakukannya diberi izin, diberi keringanan, diberi rukhsah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab puasa yang kedua, sampai di sini ada pertanyaan tentang sahur. Iya. Iya. Apabila ketika bangun mendengarkan adzan, ketika bangun mendengarkan adzan, tidak mengapa dia yaitu minum atau makan sedikit langsung selesaikan. Makan 30-an. Kalau makan kurma sebentar saja, segerakan, insya Allah tidak mengapa. Karena dia yaitu ketiduran, dia otomatis mendapatkan rukhsah. Yang tidak mendapatkan rukhsah adalah orang yang dengan sengaja.
dia sudah bangun, kemudian tidak sahur. Ketika mendengarkan adzan baru memulai apa? Sahur. Nah, ini orang yang semacam itu yang dengan sengaja tidak mendapatkan rukhsah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Bangun pas iqamat. Qomatnya masjid mana ini? Terlalu lambat ini. Iya. Kalau bangun sudah qomat, sudah berpuasa saja, insya Allah sah puasanya. Karena otomatis dia sebelum tidur ada niatan apa? Berpuasa. Berarti dia berpuasa tanpa apa? Tanpa sahur. Berarti dia berpuasa tanpa sahur dan puasanya sah insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang lain paham ya tentang masalah ini? Silahkan. Puasa sunnah dengan puasa wajib sama sahurnya, hukumnya sunnah. Hanya saja puasa sunnah tidak wajib niat sebelum subuh. Niat, tentang masalah niat. Adapun masalah sahur sama. Yang beda adalah niat. Jadi orang dibolehkan memulai niat di pagi hari untuk puasa apa? Sunnah. Adapun puasa wajib harus niat sebelum subuh. Orang ketika tidur masang alarm itu sudah terhitung niat. Seseorang yang bangun untuk makan sahur itu sudah terhitung niat dia ingin berpuasa. Demikian, wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang kedua. Al-kaffu anil laghwi warrafath wa nahwihima mimma yatanafa ma'as shaum. Adab berpuasa yang kedua, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dan juga menahan diri dari maksiat dan yang lainnya yang bertentangan bagi orang-orang yang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun falyaqul aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berpuasa, janganlah melakukan perbuatan yang sia-sia. Wala yaskhab, janganlah berteriak-teriak. Wala yajhal, janganlah melakukan perbuatan orang-orang yang bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada orang yang mencelanya atau ada orang yang memeranginya, falyaqul, jangan dibalas, tetapi hendaklah dia mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini menjelaskan yaitu adab orang yang berpuasa, supaya janganlah melakukan perbuatan yang sia-sia.
supaya janganlah berteriak-teriak seperti orang-orang yang ada di pasar. Gak ada keperluannya tapi berteriak-teriak. Itu perbuatan yang tercela. Tidak layak orang-orang yang berpuasa melakukan demikian. Demikian pula orang yang berpuasa hendaklah menahan diri dari semua yang mengurangi pahala puasa. Di antaranya adalah maksiat, melihat yang diharamkan Allah, atau mendengar musik. Ini tidak layak. Orang yang berpuasa melihat maksiat, melihat aurat, mendengarkan musik. Jadi siapa yang melakukan demikian dikhawatirkan puasanya hanya sekedar menggugurkan, yaitu kewajiban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal ju'i wal atas." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Wa inna masyamu minal lahwi war rafath. Puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor. Puasa itu menahan diri dari maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya walaupun dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak menerima puasanya, dan puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin." Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya tidak sedikit. Berapa banyak orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Dia tidak mendapatkan yaitu pahala dari puasanya kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Jadi puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, karena dia tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan maksiat, tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena maksud dari puasa adalah meraih gelar takwa, dan orang-orang yang bertakwa itu menahan lisannya dari bermaksiat, menahan matanya dari bermaksiat, menahan hatinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar yaitu menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari bermaksiat, menahan diri dari melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.